Oke, selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Duputra dan PM 24782047. Pada video kali ini saya akan membuat video hands-on dari lab 12, yaitu Stats Management Div Check Mode dan Independent. Jadi di sini tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface. Iya. Menjalankan playbook dengan normal mode dan cek mode. Oke. Membaca dan mengaktifkan div. Oke. Mengamati independensi melalui run playbook. Menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Di sini ada pre-exercise. Mungkin lab 12 ini masih hampir sama dengan lab sebelumnya, yaitu lab 11. Kita di sini di lab 12 ini memastikan pre-exercise memastikan terdapat file inventory YAML. Pada file inventory YAML pastikan terdapat grup switch dan router berisi perangkat lengkap. Tambahkan grup sub switch yang berisi switch satu sedangkan modul ping symbol untuk grup hal. Pastikan semua perangkat berhasil di ping. Oke. Mungkin di sini ini topologinya masih sama seperti sama kemarin. Mungkin kita LS. Nah, ini tidak saya hapus tidak apa-apa, masih acak-acakan sedikit tidak apa-apa. Kita yang penting kita masih ada inventory YAML ini, kita masuk dulu ya. Inventory titik YAML. Nah, di dalam sini kita terdapat grup switch masih sama kemarin switch dan router all device jadi semuanya masuk. Tapi yang di sini kita tambahkan sub switch host untuknya switch satu dan switch 2 aja ya. Lalu kita control X, kita clear dulu biar jelas. Lalu kita pergi ke ping dulu. Kita akan mengeping apakah berhasil. Oh, yang ganda ke bana gulungo kae, ganda ni bang bise, ada tapi bukan mobil di sini di kae. Enak orang gulungo rata ganti kayak bane. Ping A. Tinggal cici mas. Bila anak mau coba itu nyari iki. Ping, Lah orang ngoceh kudu aku. ping A. Ceweknya iki ngoceh aku. Salah ya. Kayak burung beo. Min M ping ya. Mau yang aku meneng ae iki mas nang pasar meneng ae wae Mbak Kris merilang aku. Nggak usah ngeping. Lanjut kedua, exercise satu menambahkan VLAN, membuat playbook VLAN at YAML yang dapat menambahkan VLAN pada grup switch. Oke, sub switch. Kita akan VLAN. Oke, kita masuk ke VLAN at YAML dulu ya. Nano VLAN at, aduh, aduh. Nano VLAN at titik YAML. Nah, dalam sini kan kita tadi suruh mengubah ininya masih menemukan film pada subswitch udah sesuai. Jalankan playbook dan wajib pertanyaan di bawah ini. Pada output apakah atas ada input? Oke, kita jelaskan dulu. Nah, dalam sini kita sudah membuat namanya VLAN 500 400 bebas sih. Kita cuma mau nyoba aja. Kita buat 600 ya. 100 aja. Nah, gunanya sub switch ini maksudnya itu eh, untuk hanya beberapa switch saja. eh, yang pastikan nantinya di switch satu sama switch 2. Misalnya ketika nanti hostnya dirubah menjadi switch, switch aja gitu. Dia kena semua switch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kalau sub switch ini hanya beberapa switch saja ya teman-teman. Kita Ctrl X, Y, Enter. Kita clear dulu biar tidak mengganggu. Nah, setelah itu kita akan menjalankan ya. Kita akan running ya.
Pada output apakah tes ada Deviant Petras masukkan change atau change 0 jasa masuk masuk atau sebelum perubahan? Oke. Sebelum kita running, kita lihat dulu di terminal switch satu. Karena Makanya yang dipakai ini di switch satu sama 2 ya. Config show VLAN brief. Kita lihat VLAN 600 belum ada ya. Kita lihat switch 2 show VLAN brief. 600 belum ada ya. Kalian bisa lihat sendiri dari switch satu switch 2. Oke, kita akan running. Kita akan membuat VLAN 600 di sub switch. Sub switch itu hanya switch satu dan switch 2 ya. Hanya beberapa. Nah, di sini kenapa tulisannya berwarna kuning? Karena kita melakukan perubahan terhadap masing-masing device. Masing-masing switch satu dan 2 ya. Switch satu, switch 2 kita melakukan perubahan penambahan file. Nah, jika kalau kita jalankan sekali lagi, seharusnya cengnya berubah menjadi warna hijau. Seharusnya. Oh, kuning ternyata ya. Oke, masih kuning ternyata. Berarti ini sudah terganti kan warna kuning nih. Lalu kita kalau mau apa, kita mau melihat, kita mau ngecek di switch satu dan switch 2 ini apakah sudah tertambah belum VLAN-nya? Iya VLAN 600-nya kita show. Tadi kan masih kosong ya VLAN 600 show VLAN brief. Aduh, salah. Show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah memasukkan VLAN 600 ya untuk switch satu dan switch 2. So VLAN brief. So VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk juga VLAN 600 sudah aktif juga. Kita lihat switch 3 apakah ada. Kalau kalian tidak percaya, nah tidak ada kan VLAN 600. Nah, gunanya sub switch itu hanya untuk di switch satu sama switch 2 atau hanya beberapa switch saja. Mungkin itu sudah saya jelaskan. Lalu pilih salah satu perangkat switch apakah muncul pesan div, tuliskan teks yang muncul. Hmm, mungkin saya jelaskan. Kalau tadi kan eh, switch ada di eh, di switch itu ada div apa enggak? Jadi kalau VLAN 400 VLAN 600 belum ada, biasanya divnya itu kita nunjukin baris yang nambah itu yang kuning tadi. Nah, contohnya ya tadi VLAN 600 gitu. Nah, kalau VLAN 600 ya udah ada, biasanya divnya kosong ya, nggak ada baris gitu. Lalu periksa running config VLAN 400 sudah muncul. Tadi sudah ya, sudah kita periksa, udah muncul dan berhasil dibuat. Oke, kita masuk ke exercise 2 atau latihan 2. Di sini kita menjalankan cek mode plus diff mode. Jadi cek mode ini sebenarnya eh, sebelum commit apa ya, memastikan gitu. Jadi dia belum berubah, cuman memastikan aja cek mode ini. Lalu update VLAN, add YAML, ubah host menjadi group switch. Jalankan playbook. Oke, kita ubah host ini menjadi switch saja. Lalu kita jalankan VLAN add YAML lagi. Oke, kita rubah dulu ya. Kita masuk ke terminal, ke Docker. Kita masuk ke clear dulu ya. Kita masuk ke nano, VLAN at YAML. Nah, di sini kita hostnya kita rubah menjadi switch aja, teman-teman. Oke, kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita clear lagi, kita ls lagi. Oke, kita jalankan lagi dengan perintah Ansible playbook VLAN at YAML check diff. Kita menjalankan. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke, di sini kita melihat. Nah, perbedaannya sub switch sama switch itu tadi sudah saya bilang kan. Sub switch itu hanya untuk beberapa switch saja.
termasuk switch satu switch 2 saja. Nah, switch 3 4 5 6 ini tidak termasuk. Mungkin eh, nanti akan ada VLAN baru seperti VLAN 600 tadi, kita tambahkan ke switch 3 4 5 6. Ya. Nah, di sini kita lihat pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan berapa baris div tersebut. Ya, div-nya biasanya div-nya apa ya, menambahkan VLAN 600 gitu. Lalu device yang sudah memiliki VLAN 600, bagaimana div-nya? Oh, div-nya kosong ya. Lalu bedanya cek mode versus mode normal. Eh, Normal mode itu Ansible beneran apa ya? Kita menerapkan konfigurasi kalau belum sesuai. Nah, misalnya cek mode ini cuma apa ya? Ya yang sudah saya bilang tadi, cuma kayak simulasi gitu, bohong-bohongan gitu loh. Nah, sekarang kita coba simulasi beneran ya. Kita jalankan lagi, cuman kita hapus ceknya. Nah, tadi kita cuman hanya simulasi, sekarang kita beneran ya. Mohon maaf kalau ada suara suara karena lagi sedang berisik di rumah saya. Mohon maaf ya, sekali lagi. Oke, kita lihat ya untuk di Switch 3. Ini kan belum ada ya 600 ya. Seharusnya udah ada sekarang 600. Nah, Sofilan 600 sudah ada karena ya grup tadi, grupnya itu kita menjadi Switch. Sini juga kita lihat Sofilan Brief. Nah, 600 tuh udah ada. 5 Sofilan Brief. Nah, 600 nggak ada. Oh ya, saya lupa mengecek tadi sebelumnya. Nah, di sini sudah ada juga ya. Nih, 600 tadinya nggak ada. Oke, mungkin berdasarkan hasil sendiri dijelaskan apa yang membedakan cek mode udah. Kita masuk ke exercise 3 ya kali ini. Mungkin di exercise 3 ini kita eh, jalankan lagi playbook. Ada di film kedua kalinya, exercise 3. Jangan udah, apakah padaran kedua muncul ceng satu atau ceng nol, tulisan buktinya. Oke, coba kita jalan. Dia tuh kadang-kadang error gitu merah. Karena apa ya, biasanya eh, versi Kisco-nya itu nggak mendukung gitu loh. Iya, ini orang. Kau lihat lo tau gak? Oke. Jadi jawabannya di sini, apakah padaran kedua muncul ceng satu atau ceng nol? Harusnya ceng nol ya. Kalau VLAN tadi 600 sudah dibuat sebelumnya. Buktinya dari outputnya oke atau play requirement menunjukkan ceng nol. Tadi itu cengnya masih satu, nggak tahu saya juga kenapa. Padahal pada lab 13 itu saya sudah mencoba juga, hasilnya kalau kita membuat perintah baru itu eh misalnya kita jalanin perintah baru sekali, nah itu kuning. Lalu kita jalankan sekali lagi, harusnya hijau karena kan tidak ada perubahan apa-apa. Lalu kenapa run kedua nggak ada perubahan pakai div output? Nah, karena konfigurasi VLAN 600 ini sudah sesuai dengan yang diminta ya pada playbook. Jadi divnya kosong, terus teks berubah jadi oke bukan ceng. Jadi nomor 9 apa itu idempotensi? Jadi idempotensi itu sifatnya apa ya? Ansible ya, kayak playbook yang sama dijalankan berkali-kali hasilnya.
Akhirnya tuh ya tetap sama gitu. Dan setelah dikonfigurasi sudah selesai, Ansible ini apa ya nggak bikin perubahan lagi. Jadi cengnya nol untuk kalau di run kedua kalinya. Mungkin di exercise 4 ini kita disuruh membuat VLAN, membuat file namanya interface config YAML lah. Di dalam interface config YAML ini nanti terdapat isinya ini aja. Mungkin saya kan sudah buat pada lab sebelumnya. Kita ls dulu, nano interface config ya. Oh nggak ada s. Interface config titik YAML. Nah mungkin di sini, nah kita akan membuat configure untuk kita akan membuat interface untuk ke semua switch ya dari switch 1 sampai switch 6. Nanti isinya tuh eh, hasilnya itu kita akan melihat di show running status. Kita bisa melihat nanti deskripsinya tuh length to R1. Nah, no shutdown. Kira-kira seperti itu. Oh, kayaknya salah tadi. Bener deng. Coba kita lihat dulu. Name MGMT. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Exercise 4 tadi ya. Oke, setelah kita buat tadi filenya, lalu apa isi div ketika playbook dijalankan pertama kali tunjukkan? Oke, kita akan running dulu ya di exercise 4 ini. Kita akan running. mm, 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 mm. Apa perlu kita cek dulu sebelum sebelum ini kita menjalankan running yang asli. Kita simulasi dulu ya, boleh ya? Kita simulasi dulu. Aduh, sabar ya teman-teman. Kita menunggu. Mohon maaf juga saya membuat videonya telat dikarenakan saya lupa. Untuk yang telat tuh lab 11 sama 12 saja. Ini saya lagi mengerjakan. Oke, di sini kita sudah eh cuman cek aja, lalu kita jalankan mode normalnya ya. Berarti gini aja, kan bisa sih ditumpangin gitu. Nanti kita akan mengecek melihatnya langsung di switch 1 dan sampai switch 6 ya. Kita lihat apakah length to deskripsi itu sudah sesuai atau belum. Nah, kita lihat ya di switch 1. eh kita isi apa ya tadi ya? So interface status. Interface. Nah, kita lihat di sini link to R1 connect ya. Tuh, connect 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 semua. Lalu kita switch 2, show VLAN, show interface status. Nah, di sini link to R1 juga connect. Kita lanjut lagi. Interface status. Nah, di sini juga connect ya. Mungkin kita lihat lanjut ke ini juga. Show interface status. Oke, masuk juga link to R1. Show interface status.
Sini juga masuk ya. Lalu switch 6 interface s- interface status. Oke, di sini juga masuk. Mungkin kita langsung saja jawab pertanyaannya. Apa isi div ketika playbook jalan berkali? Tunjukkan baris div dari output Anda. Seharusnya isi div itu kuning ya. Terus kalau dijalankan kedua kali itu isi, seharusnya hijau karena kan tidak ada melakukan perubahan apapun. Lalu setelah run kedua, apakah div berbeda jika kosong? Jelaskan mengapa. Oke, mungkin pada run kedua ini ya, sabar. Biasanya kosong ya. Ya yang sudah saya bilang tadi karena konfigurasi sudah sesuai dengan target independen. Lalu deskripsi interface Ethernet 01 setelah PEP dijalankan. Jadi, oh iya, saya juga belum satu lagi ada yang belum dijalankan ya. Eh, ini langsung ke nah, show running config interface internet 01. Nah, di sini kita lihat sudah berhasil. Kita lihat juga di sini. Nah, di sini juga sudah berhasil ya. Salah. Sabar. Salah ya. Nah, show running deskripsi link to R1. Nah, ini juga udah link satu. Ini juga udah link satu di switch 5, switch 6 kita lihat. Switch 5 juga udah. Nah, switch 6 juga sudah ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Periksa running config. Oh, udah. Bagaimana perilaku Ansible ketika eh pakai versus nggak pakai tanpa parents juga. Dengan parents apa ya? Baris config pasti masuk ke konteks yang benar. Misalnya di interface tertentu gitu. Lebih rapi juga, terus kecil resikonya gitu, nggak nyasar gitu. Eh, kecil, ya nyasar kecil lah. Terus kalau tanpa parents itu konfigurasi bisa jadi apa ya kurang jelas, terus konteksnya apa ya lebih rawan salah tempat gitu. Terus terutama untuk blok config seperti interface VLAN gitu. Nah, lanjut ke exercise 5 menjawab pertanyaan berdasarkan hasil cek mode dan di pada VLAN jelaskan apa yang dimaksud state management. State management. Mungkin management itu cara kita apa ya? Cara Ansible untuk menjaga kondisi konfigurasi device sesuai target gitu. Jadi bukan cuma ngirim config doang, tapi Ansible membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi eh, yang diinginkan. Buktinya kelihatan waktu cek div Ansible bisa bilang kalau dijalankan beneran bakal nambah VLAN 400 gitu. Gimana Ansible memutuskan harus berubah atau tidak? Ansible membandingkan config yang diminta eh, dengan config yang sudah ada di device. Lalu yang ke-16, semoga aduh ngulang ya. Aduh, mungkin kita bisa lanjut. Mohon maaf, rumah saya mati lampu tiba-tiba. Kita bisa lanjut langsung ke soal nomor 16. 16 tadi bedanya perlakuan Siebel run pertama, run kedua, dan cek mode contoh dari device kita ya. Karena run pertama itu biasanya cek satu karena VLAN description belum ada Ansible nambah config gitu. Lalu run kedua biasanya cek nol karena kan eh, pada run yang pertama itu udah sesuai jadi Ansible tidak mengubah apa-apa. Lalu cek mode itu tidak menerapkan perubahan cuman untuk tapi menunjukkan apa ya kayak simulasi gitu loh. Jadi aman lah. Lalu manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan. Jadi div itu membantu kita lihat perubahan sebelum ketika deploy secara jelas. Baris mana yang ditambah, diubah, dihapus. Nah, itu manfaatnya ngurangin risiko salah konfigurasi karena kita bisa review, enak buat audit dan dokumentasi. Lalu
punya bukti perubahan, cepat deteksi device mana yang belum sesuai. Jadi kelihatan dari div change gitu. Mungkin itu saja video video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.